Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat. Tak lupa sholawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya beserta sahabat. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya dan petunjuk hingga hari kiamat nanti. Para pendengar yang dimuliakan Allah, pada kali ini saya akan menyampaikan kultum dengan tema Ramadan, bulan zakat. Bulan Ramadan identik dengan bersemangatnya kaum muslimin dalam membayarkan zakat, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal. Karenanya menjadi suatu hal yang penting bagi kita untuk mengkaji kembali beberapa hal penting terkait dengan zakat. Zakat secara bahasa berasal dari kata an-nama, tumbuh, al-barakah atau keberkahan, az-ziyadah, tambahan, dan at-taharah atau kesucian. Secara filosofis, seluruh arti padanan kata zakat cukup menggambarkan dari hakikat zakat yang sesungguhnya. Adapun secara istilah, selain zakat, kita sering mendengar kata infak dan sedekah. Ketiganya mempunyai pengertian dan penekanan yang berbeda. Meskipun kata sodaqah dalam Al-Quran juga terkadang diartikan sebagai zakat. Perbedaan pengertian zakat, infak, dan sedekah secara singkat. Zakat yaitu kewajiban atas sejumlah harta tertentu dengan kadar tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dan dalam waktu tertentu. Sedangkan infak adalah mengeluarkan harta yang mencakup zakat dan non-zakat. Infak yang meliputi wajib dan yang sunnah. Infak wajib diantaranya adalah zakat, kafarat, dan nazar. Sementara infak sunnah diantaranya infak kepada fakir miskin, bencana alam, dan infak kemanusiaan. Sedangkan sedekah mempunyai pengertian yang lebih luas. Sedekah dapat bermakna infak, zakat, dan bahkan kebaikan non-materi atau non-harta secara umum. Hal ini kita bisa tangkap dari isyarat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis berikut ini. Senyummu di hadapan wajah saudaramu adalah sedekah. Amar ma'ruf dan nahi munkar yang engkau kerjakan adalah sedekah. Engkau menunjukkan jalan orang yang tersesat juga sedekah. Engkau menuntun orang buta adalah sedekah. Engkau menyingkirkan duri dan tulang dari jalanan juga sedekah. Engkau mengisi ember saudaramu yang kosong juga sedekah. Para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada suatu kewajiban disyariatkan dalam Islam kecuali membawa berbagai manfaat dan hikmah bagi umat Islam. Begitu pula ibadah zakat yang menyimpan banyak hikmah dan rahasia pensyariatannya. Sekiranya kita bisa melihat dengan lebih jernih seputar fungsi dan hikmah zakat, tentunya akan lebih meringankan langkah dalam memenuhi kewajiban zakat secara rutin. Fungsi zakat diantaranya adalah: yang pertama, fungsi ibadah dan keyakinan. Kewajiban zakat adalah ujian ketaatan bagi kaum muslimin sekaligus pembuktian keyakinan bahwa sejatinya harta yang didapatkan adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala,
sehingga pembayaran zakat sejatinya adalah perwujudan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fungsi yang kedua adalah fungsi keseimbangan sosial dan kemasyarakatan. Zakat adalah ibadah yang akan mengurangi jurang pemisah antara si kaya dan si miskin, sehingga tercipta kehidupan sosial yang kondusif tanpa hasad dan dengki dari si miskin kepada si kaya. Ketika mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, Rasulullah SAW menjelaskan tentang zakat. Allah mewajibkan zakat atas harta-hartamu yang diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada yang miskin. Hadis riwayat Jamaah dari Ibnu Abbas. Sedangkan fungsi yang ketiga adalah fungsi ekonomi. Zakat juga mempunyai fungsi ekonomi dan pemberdayaan karena sasaran distribusi zakat yang begitu beragam, yakni ada 8 golongan yang telah disebutkan dalam surat At-Taubah ayat 60, yang artinya sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dan fungsi yang kelima adalah fungsi pembentukan karakter dan mental. Dengan berzakat, seseorang akan terbebas dari sifat kikir dan akan bertambah kasih sayang kepada sesama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Quran Surat At-Taubah ayat 103. Akhirnya, proses praktek dan kesadaran berzakat yang ideal di negara kita masih membutuhkan langkah panjang dan banyak tahapan. Salah satu yang bisa kita usahakan adalah dengan memperluas sosialisasi tentang zakat, menyadarkan urgensi dan fungsi zakat yang begitu mulia untuk kebahagiaan dunia akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan langkah kita dalam memenuhi kewajiban kita dalam berzakat. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.